Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di wabarakatuh. podcast Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kesamben. Pada kali ini ada pertanyaan dari netizen bahwa bagaimanakah hukum mengkonsumsi bekecot atau 02. Oke. Untuk itu telah bersama kami yaitu Bapak Ustadz Munirul Hafid, beliau selaku Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kesamben, juga sebagai Ketua Bahsul Masail MWCNU Kecamatan Kesamben. Kepada beliau kita sapa, Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah, tapi ini agak batuk-batuk. Oh, Jadi karena padatnya jam tayang malam. yang malam. Nggih. Nggih. Nggih, maaf suaranya terganggu. Nggih. Kemarin itu kan agak parah. Alhamdulillah ya sekarang sudah mendingan gitu. Nggih, nggih. Enggak apa-apa dah. Mboten napa-napa, santai mawon nggih. Ini ada pertanyaan tentang hukum mengkonsumsi bekecot niku pripun jenengan terangaken sebagaimana dari Bahsul Masail, dari hukum-hukum, karena kalau kita tidak mengetahui hukum niku sangat menghukumi dengan tanpa dasar niku yang sangat keliru, ngaten Pak Ustadz. Iya, kalau menghukumi enggak ada dasarnya terus akhirnya ngawur ya keliru. Nggih. Ya berdosa. Nggih, Ngawur kan. Nah, nggih. Kecuali kalau nggak ngawur terus mulane ada dasarnya jelas, Nggih. itu ya memang harusnya seperti itu kalau menghukumi. nggih. Masalah bekecot Mas ya. Nggih, bekecot 02. Oh, yang sekarang lagi lagi kayaknya Musim. kan Musim hujan banyak, mesti ya. banyak sekali bekecot di Artinya kan mana-mana. banyak sekali warung-warung bekecot kan sekarang sudah bertebaran di mana-mana gitu. Nggih. Maksudnya jenengan bekecot yang seperti itu. Ya. Yang kelusut-kelusut itu dah. Lusut-lusut lalor Ya, nolor omahe di bawah niku lho. Nggih. Ya. Jenengan pengen sing haram napa sing halal? Lah niku mengke lihat situasi. Lah nggih, pengen sing haram napa sing halal? Kan saya belum pernah mendengar dalilnya langsung di Al-Qur'an, kados kayak dinas nih ini memang benar haram itu kan belum. Jadi gini, belum ada. Nggih. Gus Wahib ya, Gus Nggih. Wahib Solikin. Masalah bekecot ini memang masalah ini masalah khilafiyah atau masalah ijtihadi. Ijtihadi itu ya produk fikih, jadi produk akal. Nggih. Produk akal itu artinya produk-produk hukum yang di situ tidak ada dalil qot'i, dalil yang jelas. Yang sharih, yang menerangkan tentang ya suatu masalah atau menerangkan tentang bekecot dalam hal ini kan tidak ada. Di Al-Qur'an kan juga enggak ada. Langsung bekecot itu enggak ada kata Al-Qur'an. Begitu juga hadisnya juga enggak ada kata-kata bekecot kan itu. Nah, ketika tidak ada dalil yang qot'i dilalah istilahnya. Jadi dilalahnya itu pasti atau yang qot'i dilalah itu tidak multitafsir. Tidak ada dalil seperti itu, maka para ulama ya akhirnya kan harus berijtihad. Berijtihad itu ya mengerahkan segala kemampuan akalnya, tapi ya enggak ngawur. Artinya kan ya memakai rumus-rumus yang benar yang sesuai dengan syarak yang nanti endingnya juga merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Artinya bukan akal-akalan yang tidak ada dasarnya. Dewi berdasarkan nafsu itu tidak. Tapi ada metode cara berpikirnya itu ada. Terus syaratnya mujtahid itu yo berat banget. Makanya meskipun itu hasil dari ijtihad, ketika itu yang berijtihad itu adalah memang orang-orang atau ulama yang berkompeten di bidangnya, ya itu sah, ya apa-apa dan kita ikuti. Berarti kita harus mengikuti saja daripada kita ijtihad sendiri, harus lebih baik mengikuti ulama-ulama yang terdahulu yang sudah
beristihad kalau itu kita nggih. ijtihad sendiri, wong kemampuan kalau jenengan nggak tahu ya. Kalau misalkan saya, kemampuan saya itu seberapa loh. Nggih, betul, sama-sama. Nggak ada apa-apanya, Nggih. itu tiwas nanti ya serah karu-karuan. Nggih. Jadi kalau ijtihadnya ulama niku sah diikuti. Jadi jenengan mboten usah janggal dan mboten usah tanda tanya. Ijtihad kan hasilnya kadang nggak sama. Terus gimana? Apakah Keliru? Gimana kok bisa benar semua kan gitu. Ya itu memang ada dasarnya gitu. Jadi dalam sebuah hadis diterangkan kalau nggak salah, idza hakamal hakimu fajtahada ini kok nggih. Fa asoba falahu ajroni. Wa idza hakama fajtahada fa asoba fa akhtoa falahu ajrun wahidun. Niku insyaallah ngoten niku keterangannya muttafaq alaih niku. Jadi ketika ada seorang memang sing ahli ijtihad, ahli hukum niku kok berijtihad atau napa niku berpikir yang dalam terus akhirnya menghasilkan produk hukum. Ketika nanti hasilnya itu memang hakikatul amrinya atau kenyataannya itu benar indallah, itu mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau hakikatul amrinya itu salah indallah, niku masih mendapatkan 1 pahala. Jadi enggak dosa. Itu seputar ijtihad seperti itu. Dan ada keterangan lain nih kok hadis napa-napa nggih, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan pendapat dari umat itu maksudnya ulama-ulama ya, orang-orang yang berkompeten untuk berpendapat niku wau. Itu adalah rahmat bagi orang-orang awam. Jadi ngenakne awak dhewe malahan. Tapi kalau ikhtilafu kita yang awam ini ya azabun. Bukan rahmat lagi. Karena perbedaan kayak kita mencari keuntungan diri pribadi misalnya tidak berdasarkan dengan ilmu, tidak berdasarkan dengan syariat kan. Jadi kalau menurut pemahaman saya masalah bekecot ini, kalau saya lihat referensi di kitab ini bahasa Arabnya adalah al-halzun atau al-halazun al-bari. Al-halazun al-bari. Jadi bahasa Arabnya al-halazun al-bari. Berangkat dari kata-kata al-halzun. Al-halzun ini adalah hewan yang di situ punya tempurung. Cangkang. Iya, punya cangkang itu lah nggih. Nggih. Di sini dikatakan teng kitab kamus nggih Mu'jamul Lughah Al-Arabiyyah niku hayawanun bahriyun rikhwun ya'isu fi sodafatin lulabiyatin. Jadi hewan yang lembek, terus hidup di dalam sodafah, dalam cangkang lulabiyatin yang seperti spiral, seperti pir, melungker-melungker itu nggih. Ini kan jelas ini dalilnya bahwa berarti bekecot itu termasuk kategori halzun. Tapi halzun itu sendiri macam-macam nggih. Ada yang halzun niku bahri niku hidupnya di air. Ada yang bari itu di darat. Lah yang kita bahas ini yang spesifik spesifik bekecot berarti yang darat. Halazun yang darat gitu nggih. Nah, mengenai hukumnya nggih dalam perspektif fikih niku sebelum ke hukum nggih. Jadi bekecot ini termasuk kategori hasyarat. Hasyarat itu ya hewan cilik-cilik ini kayak semut, terus angkrang, cecak dan sebagainya itu kan termasuk hasyarat. Terus yang tidak punya darah yang mengalir. Jadi dalam mausi'ah fiqhiyah ini dijelaskan secara sharih bahwasanya termasuk hasyarat ini di situ dikatakan al-waza itu apa itu? Akrab kalau jengking, wata'ah halzun al-bari. Halazun al-bari. Berarti siput darat atau bekecot. Ini dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah termasuk hasyarat. Lah mengenai hukumnya berarti saya ambil pertama dari hukum hasyarat. Ini yang ditanyakan hukumnya ta nggih? Nggih, hukumnya. Jadi para ulama niki memang dari awal tadi sudah saya katakan niki masalah ijtihadi. Kalau masalah ijtihadi niku rawan terjadi perbedaan pendapat. Ngoten nggih, pun wajar ngoten niku. Di sini mayoritas ulama kalau masalah halazun dalam kitab-kitab fikih ini
mayoritas ulama nggih, maaf ini kan kita bicara hukum nggih. Jadi apa adanya saya itu jujur nggih, enggak gawe-gawe. Para ulama sesuai yang saya lihat dalam kitab-kitab fikih niku mayoritas menganggap halazun itu adalah napa barang yang menjijikkan menurut orang Arab, sehingga mayoritas ulama menghukumi haram dikonsumsi. Mayoritas niku maksudnya seluruh ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, juga mazhab Hambali. Niku menghukumi haram masalah halazun. Alasannya menjijikkan. Berangkat dari firman Allah, wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Wa hadza madzhabul Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah. Ini adalah pendapat dari seluruh mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ini keterangan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 17 halaman 279. Terus juga yang langsung spesifik mengatakan halazun tentang kitab-kitab fikih itu dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Di situ al-halazun wa hukmuhu at-tahrim listihbatihi. Jadi hukumnya haram karena dianggap menjijikkan. Ngaten. Nah, terus batasan menjijikkan ini menurut ketiga mazhab tersebut itu apa yang menjadi acuan menjijikkan? Apakah individu? Kalau individu kan ruwet nanti. Aku guwila berarti aku haram, sampean gak gila ya. Gus Wahib gak gila berarti halal. Nah, diatur ngono kan yes malih tidak umum. Hukumnya malih kan carut marut kan ngoten nggih. Jadi yang dipakai yang dibuat acuan menjijikkan atau tidak niki adalah orang Arab. Orang Arab yang di situ punya kehidupan yang layak. Jadi orang layak yang kehidupannya layak gitu loh, bukan yang terlalu susah, bukan yang terlalu kere atau itu enggak dijadikan acuan, tapi orang layak yang orang Arab yang layak kehidupannya. Itu yang dijadikan acuan menjijikkan atau tidak. Jadi ketika orang Arab niku mengatakan itu menjijikkan atau mayoritas niku menjijikkan, mengatakan seperti itu niku sehingga hukumnya niku haram. Dan sesuai dalam kitab-kitab fikih bahwa al-halzun niki dianggap menjijikkan oleh orang Arab. Makanya dari ketiga mazhab ini menghukumi haram. Berangkatnya dari ayat niku. Ayat wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Surat Al-A'raf ayat 157 ngoten. Namun ya namanya perbedaan pendapat, saya tadi kan mengatakan tiga mazhab berarti kan mazhab yang mutawalah mazhab yang boleh diikuti niku Mas. Niku menurut konsensus para ulama niku ada 4 mazhab. Kenapa 4 mazhab? Karena ya keempat mazhab itulah yang pola pikirnya atau pendapat-pendapatnya itu semuanya masih terbukukan dengan rapi. Jadi cara goleki pendapatnya piye di kitab-kitabnya itu masih mudah ditemukan. Sebenarnya mazhab atau mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu orang yang sudah nggak boleh ikut. Jadi orang kalau sudah punya kualitas keilmuan yang tinggi, syaratnya ya banyak banget. Syaratnya kalau orang sekarang kalau menurut saya sangat sulit. Sulit bagaikan mencari gagak putih itu. Nggak mampu lah. Nggak mampu. Nahwu, sorof, balaghah, batik, ma'ani, terus bayan dan hafal Quran, hafal hadis berapa, terus ahli tafsir ngerti asbabul nuzul dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Kalau saya nggak bisa membayangkan. Mulakno bagi kita ini penak maksud saya ikut saja salah satu dari mazhab 4 tersebut. Berarti tinggal satu. Jadi untuk Malikiyah ini sendiri juga khilaf. Jadi di kalangan Malikiyah itu sendiri terjadi perbedaan pendapat. Nyuwun sewu kula nganu nggih tak. Nggih. Monggo-monggo. Kare diunjuk batuk gampang kering ngoten. Nggih. Ngapunten. Mawon nggih, nyepaken jenengan terano niku. Oh, nggih. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.
Untuk Maliki sendiri berarti tidak secara langsung mengatakan halal, artinya mazhab Maliki niku ulama-ulama mazhab Maliki niku masih terjadi napa perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat di intern mazhab sendiri. Namun mayoritas, artinya mayoritas Maliki atau pendapat yang kuat menurut Maliki. Itu hukumnya boleh atau halal dimakan, halal dimakan. Halal dimakan, dengan catatan harus disembelih. Dengan catatan harus disembelih. Terus alasan beliau ulama-ulama Malikiyah niku menghalalkan niku juga berangkatnya dari itu, dari ayat Al-Qur'an yang tidak qat'iyyu dilalah itu. Tidak berangkatnya dari artinya wa yuharrimu alaihimul khaba'is niku ulama Malikiyah niku tidak menafsiri al-khaba'is niku yang dianggap jember atau dianggap menjijikan oleh orang Arab itu tidak. Tapi beliau-beliau niku menafsiri khaba'is niku diantarane niku dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga diterangkan maksudnya khaba'is. Bidayatul Mujtahid niku karangan Ibnu Rus, Mas. Ibnu Rus niku juga ulama riyen teng Spanyol. Spanyol pengikut mazhab Maliki. Yang dimaksud di situ pokok khaba'is niku yang diharamkan oleh syara. Berarti pokok ada nas dari syara. Atau dari dalil Al-Qur'an Al-Hadis niku jelas ada nasnya yang mengatakan ini haram. Bekicot haram, atau kalau ada nas seperti itu baru dikatakan haram, tapi ternyata bekicot itu kan tidak ada. Niku ada yang mengartikan seperti itu. Jadi khaba'is itu pokoknya apa-apa sing dinas itu dijelaskan secara khusus, secara sharih niku jenenge khaba'is. Ngoten lho. Ada yang lagi yang menafsiri khaba'is niku pokok sesuatu yang menimbulkan madorot. Madorot itu yang membahayakan kepada kesehatan. Jadi beliau-beliau ulama Maliki niku mengatakan khaba'is niku artinya sesuatu yang membahayakan kesehatan, inilah haram. Lah kalau bekecot tidak membahayakan kesehatan, bergizi. Mulakno ini enggak masuk enggak masuk khaba'is dalam ayat tersebut. Ngaten lah. Terus akhirnya menghukumi halal. Karena apa? Karena beliau niku di antara ulama mazhab Maliki tadi ada mengatakan sing diarani sing haram niku pokoknya yang ada nas yang jelas. Berarti beliau niku mengambil kaidah fikih kaidah asal nih atau istishab namanya. Jadi al aslu fil asya'i al ibahah. Al aslu fil asya'i al ibahah. Jadi hukum asal dari segala sesuatu niku boleh kecuali ada dalil yang jelas yang menerangkan bahwa itu haram. Dan bekicot ternyata enggak ada dalil yang jelas yang sharih yang mengatakan itu haram, berarti kembali kepada hukum asal. Terus tadi katanya mazhab Maliki juga menghukumi halal apabila disembelih. Apakah mungkin bekicot ini bisa disembelih? Niku caranya bagaimana nih? Itu tidak bisa disembelih kalau menurut tadi lupa ada yang belum saya sampaikan. Jadi yang termasuk yang mengharamkan niku 3 mazhab niku ditambah Imam Ibnu Hazm Imam Ibnu Hazm niku kalau nggak salah ngapunten lek kalian tuh mazhabipun zahiri lek mboten salah, tapi lek salah mungkin jenengan bener nih. Niku alasannya mengharamkan karena memang bekicot niku tidak bisa disembelih. Ngaten enggak gulune kan gak enak. Jadi segala sesuatu sing gak enak gulune, gak enak tempate untuk menyembelih niku menurut Ibnu Hazm niku haram. Tapi Imam Maliki mboten ngoten. Jadi mengartikan menyembelih niku enggak harus di napa lehernya. Jadi penyembelihan yang dimaksud mazhab Maliki niku carane niki ada kitabnya yang saya bacakan. Dalam kitab Al-Mudawwanah Kubra niki. Al-Mudawwanah Kubra niku asli kitab mazhab Maliki, langsung niku spesifik masalah napa halazun. Halazun bari atau bekicot.
Di situ dikatakan ngeten. Su'ila malikin an syai'in yakunu fil maghrib. Jadi Imam Malik ditanya tentang hewan yang ada di daerah Maghrib Maroko. Kalau nggak salah itu. Maroko kan Maghrib kulon. Maroko itu negara terbenamnya matahari kalau nggak salah gitu. Kidule ini loh. Selatannya apa itu? Selatannya Spanyol ya, selatannya Cordova itu loh, Maroko. Niku ditanyakan yuqalu lahu al-halazun. Jadi beliau ditanya bagaimana tentang halazun, yang mana halazun itu hidupnya di sohari, di oro-oro atau di belantara, di semak-semak. Kadang ya ta'alaku bil hajar, terus bergantungan di sajar, bisajar, di pohon-pohon. Kan ada di pohon pisang katanya. Mungkin saja seperti itu. Tapi kalau di sana ada pohon pisang enggak, saya enggak tahu. Ayuk kalu, apakah boleh dimakan wahai imam? Qala arahu misral jarot. Sang imam menjawab, arahu misral jarot. Kalau menurut saya, halzun itu ya seperti halnya belalang. Kalau belalang jelas mas, belalang itu jelas artinya jangan dijanggalkan ke belalang, karena belalang itu kan jelas nas hadisnya. Uhillat lana maitatani wa wadamani. Gitu. Wa amal maitatani napa fal hutu wal jarodu wa amadamani fal kabidu wattihalu. Jelas kalau itu. Nah terus menurut Imam Malik, alah begecatis pada walang niki mang. Tapi syaratnya ma akhadha minhu hayyan fasulika au suwiya fala ara bi aklihi baksan. Jadi bekecet yang kamu temukan dalam keadaan hidup kemudian dipanggang atau digodok atau dicos banyu panas lah, kalau di sini mungkin ngoten. Digodok direbus. Itu fala aro bi akli baksan, maka saya tidak melihat atau maka enggak apa-apa dimakannya. Artinya penyembelihan bekecet itu ya dengan cara seperti itu. Jadi nyembelih pokoknya dibunuh amrih cepet mati nih, dipanggang kan cepet mati atau di cos banyu panas. Pokoknya piye amrih cepet mati ini jangan ada unsur takdzib ya. Jadi takdzib niku terhadap siapapun niku haram, Gus. Takdzib niku menyiksa nih loh. Jadi menapa niku istilahnya bunuh tapi pelan-pelan ben lara dhisik. Ngoten niku haram. Lah terus carane mbeleh bekecet niku pokok dibunuh amrih cepet matine. Ini menurut apa pendapat mayoritas mazhab Maliki, Jadi ini referensinya dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra jelas, dan kitab-kitab lain juga jelas. Pokoknya lek mazhab Maliki niku gampang lek masalah napa masalah kewan-kewan sing halal niku gampang halal lho saestu. Opo wae halal. Pokok enggak bahayani nggih. Pokok layak duru ora bahayani nang ngene awak niku sampai kodhok niku nggih menurut mazhab Maliki lho nggih niku halal, ngeten. Karena pengertian khobais niku ya sesuatu yang diharamkan oleh syara atau sesuatu yang membahayakan tubuh niku jenenge khobais. Ngeten. Pun jelas napa dereng. Berarti kembali ke bekecet wau, berarti carane bunuh wau terserah, boleh digodok, dibakar, napa disunduk, dicotot ngoten niku berarti termasuk niku cara menyembelih nggih. Iya, cara menyembelih. Berarti yang tidak diperbolehkan berarti ketika nemu bekecot mati ngoten niku sing diharamkan nggih. Wa ma wujida min humaitan fala yuqalu. Dadi apa iku jenenge yang ditemukan dalam keadaan mati, ya ini haram kalau ini. Karena enggak jelas penyembelihannya, matinya enggak karena disembelih. Jadi apa iku jenenge? Maksudnya nyembelih ya seperti itu. Jadi enggak, ini termasuk termasuk angin segar lah nggih. Angin segar bagi sing wis kadung usaha bekecot. Nggih. Terus dari 4 mazhab yang kita ikuti atau kita yang berlaku di Indonesia katakanlah, itu apakah boleh kita pindah-pindah mazhab? Maksudnya ketika saya mau makan bekecot, saya mengaku mazhab Maliki. Itu masalah pindah-pindah mazhab itu juga pembahasannya pun juga panjang sebenarnya. Ada yang mengatakan apa sih penting nggak terjadi, apa sih penting satu qadhiyah, satu paket hukum lah. Misalkan sholat ya seakan wudune, seakan ada yang mengatakan seperti itu untuk qol yang hati-hati, yang lebih hati-hati.
Tapi ada juga yang mengatakan bahwa talfek itu ya nggak apa-apa, ya juga ada. Ya Pak, nggak beda pendapat. Nggih, beda pendapat nggih. Bahkan ada yang mengatakan yang lebih ringan lagi, nggih. Ada yang mengatakan dalam kitab Faidul Makiyah itu diterangkan, oh enak dadi wong bodho kaya awak dhewe niki. Al-ami la madzabalah. Al-ami la madzabalah. Jadi orang yang ami niku ya wong bodho kaya dhewe, nggak ngerti cara ami niku cara istimbat hukumnya itu piye carane, pola pikirnya, model iki rumuse lek mengambil hukum dari mana, orang ngerti jawane lah pokoknya. Ngertine gur roh mateng, ngoten niku namanya ami. Jadi nggak harus dalil dari Al-Qur'an iki cara pengambilan hukumnya piye, bagaimana ini namanya ami. Lek kula kan dereng ngertos ngoten nggih. Kula kan nggih namung manut. Ngoten niku malah teng Faidul Makiyah niku dikatakan niku al-ami la madzabalah. Dalam artian segala amal perbuatannya itu ketika dia itu meyakini bahwa yang dilakukan itu benar, dan kenyataannya itu sesuai dengan pendapat salah satu mazhab yang mudawanah tadi. Kenyataannya memang sesuai, memang kenyataannya ada yang mengatakan itu benar dan itu sah, itu ibadahnya nggak apa-apa juga sah. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi maksudnya masalah al-ami itu bagaimana juga terjadi beda pendapat. Menurut pendapat yang kuat, ya harus taklid, Pak. Harus taklid. Tapi menurut pendapat yang satunya niku al-ami niku la madzabalah. Maksudnya enggak dituntut untuk taklid atau nopo, salah satu untuk konsisten pada satu mazhab, suwiji enggak. Itu artinya itu juga terjadi beda pendapat. Lah pendapat sing muktamad yang kuat niku memang ya panggah kudu taklid. Ya ini kan banyak sekali solusi pilihan nggih. Artinya kan ngoten ta nggih. Jadi menurut kula niku walhasil nggih ngeten. Segala sesuatu yang bersifat mukhtalafah, istilah ijtihadi. Ijtihadi niku rata-rata mesti mukhtalafah. Mukhtalafah niku masalah hukumnya niku masih terjadi perbedaan pendapat para ulama-ulama yang napa wis yang diakui, dipertanggungjawabkan niku wau nggih. Jadi segala sesuatu sing bersifat mukhtalafah niku enggak boleh diingkari. Dalam kaidah fikih dikatakan la yungkaru al mukhtalafi wa innama yungkaru al mujma' alaih. Jadi segala sesuatu yang keharamannya itu masih diperselisihkan oleh para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak boleh diingkari. Artinya awak dhewe amar ma'ruf nahi mungkar moro-moro yang grebek atau gimana nang ngene warung bekecot enggak boleh. Lah wong itu mukhtalafah, nyatane mazhab Malik napa menghalalkan. Lah apa mazhab Malik apa kurang alim piye kan ngoten lho masalahnya. Berarti sampai kapan pun berarti enggak bisa diputuskan ini haram mutlak, ini halal mutlak masih enggak bisa nggih. Ya, artinya untuk kita sendiri ya kita kan ya jangan ngolah ngalih ta Mas. Kita sendiri kalau kita lebih mantap yang mana terus ya haram untuk kita sendiri loh maksudnya. Tapi ketika ada orang yang jualan atau makan atau apa, kita nggak boleh langsung serta-merta ini nggak boleh. Jadi kita diam saja. Kita diam saja. Bisa jadi kan husnudzon, bisa jadi orang itu tahu bahwa itu orang itu tahu kalau saya itu ngikuti mazhab Maliki. Artinya bisa jadi orang itu ngikuti mazhab Maliki kan. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Kecuali jika kita tahu kita itu tahu bahwa dia itu menganggap bekecot itu haram karena mengikuti Syafi'i. Nggih. Lah dia kok mangan. Jelas-jelas tahu hukum dan dia pun ngakui. Jadi iki haram panjenengan tapi bene tak pangan misalnya ngono. Lah jenengan tahu ngoten niku, dek ya omong dhewe. Lah ini harus diomongi, ora oleh lek ngono kuwi mang. Ini bahaya kalau seperti itu. Jadi bahayane ngoten niku. Mulane ini perlu diperjelas nggih, diluruskan. Maksudnya ngeten, lek bagi sing wis terlanjur seneng misalnya nggih. Alhamdulillah kula mboten seneng ya gila. Halal kula mboten doyan ngoten niku. Cara maksudnya cara kula ngikuti Maliki kula mboten purun. Nggih. Ya gila lek kula pancen ya ora doyan ngoten nggih. Jadi perlu diluruskan, yang penting niku ya tahu ilmunya lah ilmunya, dasar hukumnya nggih. Jadi bagi yang sudah terlanjur makan atau yang sudah terlanjur punya usaha
Nggih. Ya wis mesisan napa saya ikut mazhab Maliki dalam hal ini ngoten mawon kan mboten masalah. Nggih. Ngoten lho, mesisan ngoten mawon diarahkan. Nah. Lek ngono ki dadi kan mlakune iki ya panggah napa panggah bener terus tidak ya bimbang ya, tidak bimbang dan menghindari dari dosa kan ngoten. Kadang kan sing bahaya ngeten jane wis nganggep haram. Awak dhewe lho wis nganggep haram. Cuma panggah nekat mangan dan sebagainya ini lah, ini yang bahaya yang seperti ini kan ngoten. Berarti solusinya tadi ketika sudah punya usaha ngoten niku di lingkungan kita kan banyak. Terus untuk mensiasati agar kita tidak kena dosa ketika menjual barang yang haram, berarti ikut gitu aja. Ikut kepada mazhab Maliki. Wonten jelas niku nggih. Terus carane pokoknya kudune cek urip lek anu ngunduh terus dipateni sing ngamal cepet ya digodhog prakteknya bagaimana saya kurang tahu, pokoknya ya carane penyembelihan seperti itu digodhog atau dipanggang atau gimana ngoten niku ya silahkan nggih, silahkan. Saya enggak ngongkon nggih, tapi silahkan ngoten niku. Saya tidak menyuruh dan tidak melarang karena enggak boleh melarang pada sesuatu yang masih diperselisihkan masalah keharamannya oleh para ulama. Namun nggih, maaf niki menurut pribadi saya sendiri lho nggih. Jadi enggak harus diikuti nggih. Menurut pribadi saya sendiri, alangkah baiknya, menurut kula ya, alangkah baiknya lek cara kula ya punten. Alangkah baiknya berarti lek dilanggar kan ora dosa nggih, alangkah baiknya. Menurut saya sendiri niku alangkah baiknya tidak usahlah makan daging bekicot yang lain banyak. Karena apa? Karena juga dalam kaidah fikih niku diterangkan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar dari khilaf. Ini disunatkan. Artinya keluar dari khilaf niku kita mengambil langkah paling hati-hati dan langkah paling aman agar tidak berbenturan dengan mazhab manapun. Artinya dengan kita tidak makan, awak dhewe kan ya ngurmati Imam Syafi'i jelas ora berbenturan nggih, jelas. Juga tidak berbenturan dengan mazhab Maliki. Orang mangan kan ya ora apa-apa. Masih Imam Maliki kan hanya memperbolehkan, tidak menganjurkan kan, tidak mensunahkan kan, hanya memperbolehkan. Awak dhewe ora mangan kan ya ora nyinggung ngono. Awak dhewe ya jelas ora bertabaran karo mazhab Syafi'i. Inilah yang dimaksud khurut minal khilaf. Jadi mengambil sikap, mengambil langkah mengambil langkah paling tengah agar tidak berbenturan dengan pendapat manapun. Ini namanya hurut minal khilaf. Ini mustahab. Berarti sunnah hukumnya. Sunnah berarti kan ada nilai plus atau sunnah. Ini pancatan saya pancatan saya untuk menganggap sebaiknya enggak makan karena hurut minal khilaf. Yang kedua kan termasuk adab ya atau husnul khuluq kan ya juga perlu nggih. Artinya juga perlu lebih-lebih sebagai tokoh ngoten lho maksud kula. Lebih-lebih sebagai tokoh ngoten kan untuk menjaga menepis niku lho. Menepis teng fikih niku menepis omongan yang tidak enak. Omongan yang tidak enak dari khalayak yang enggak tahu. Kalau dalam bahasa fikihnya daf'u al-sinatil juhal niku juga perlu. Artinya wis dadi kiai nggih. Kadung nggih desa niki wis apa iku jenenge istilahnya wis kenceng pengikut mazhab Syafi'i nggih. Biasanya kan kadang kan punya wis uangnya kadang di desa malah demen kula ngoten. Kadang fanatik ini kan kuat ngoten nggih. Nah, kuat semuanya rata-rata punya pikiran bahwa menurut mazhab Syafi'i niku haram terus kiai ini ya jelas mazhab Syafi'i terus muangan bekicot kan di sawang kan ngoten lho. Mboten enak. Mboten pantes. Ngoten lho. Lah niku menggah kula lho maksud kula hanya segi menjaga muruah apa-apa itu namanya nggih. Tapi saya enggak berani intervensi atau langsung mengharamkan yang atau melarang yang makan ya enggak boleh itu. Silahkan tapi tak warai carane pisan, carane ya langsung ae manut mazhab Maliki. Jadi mudah-mudahan sing bagi yang terlanjur berusaha mengadakan usaha jualan bekicot atau seneng terus ya ora gelem mareni terus ya eman-eman ya semestisan ngikut mazhab Maliki. Saya doakan mudah-mudahan rezekine
lancar dan barokah ngoten kan wis genah carane ngoten ngoten mawon penak ngoten nggih. Wis ta penak-penak melaku ya ngoten. Nggih, nggih. Ngoten nggih. Nggih. Pripun? Nggih. Alhamdulillah sudah menemukan pencerahan yang benar-benar berdasarkan dari pendapat-pendapat ulama, tidak berdasarkan katanya orang si ini si ini, sehingga kita memutuskan sesuatu punya dasar hukum yang jelas. Nggih. Sampun ngoten. Nggih, mungkin demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Kita ucapkan semoga apapun yang kita laksanakan kita tahu dasar hukumnya. Apabila tidak mengetahui, angka lebih baiknya bertanya dulu kepada ahlinya. Ngoten nggih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nggih. Demikian tadi yang kita bahas, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau mungkin pandangan lain atau dasar hukum lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab atau kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita tutup ganti ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.